pelajaran siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali pelajaran kita siang hari ini. Saya minta satu orang pimpin doa. Jen, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Sudah siang, kita harapkan bahwa anak-anak kalian masih tetap semangat untuk mendengarkan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, untuk sebelum mengawali kita punya pelajaran hari ini, ingin sekali mengingatkan tentang protokol kesehatan yang harus kita jaga, yaitu yang pertama harus selalu menggunakan masker, ya. Lalu jangan lupa mencuci tangan, dan terakhir adalah menjaga jarak, ya. Dan sebelum kita lanjut di materi kita berikutnya, itu ingin tanya, materi kemarin itu ada yang masih ingat? Iya, materi apa kemarin? Tentang konflik sosial. Tentang konflik sosial. Nah, apa itu konflik sosial? Susan, apa itu konflik sosial? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang akibat daripada konflik sosial dan juga bagaimana cara untuk menangani. Nah, untuk itu mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita lihat. Tujuan pembelajaran sini diharapkan bahwa Anda atau siswa ini sendiri dapat mengidentifikasi. Bisa mengerti kata mengidentifikasi? Artinya mencari tahu sebanyak mungkin tentang akibat-akibat daripada konflik, ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ini kita lihat tujuan pembelajaran yang menemukan cara menangani konflik sosial di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana cara Anda menangani konflik dari akibat yang kita pelajari nanti sebentar, akibat apa saja, lalu bagaimana cara kita untuk menangani konflik di masyarakat. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Nah, ini kita akan lihat gambar. Ya. Di sini Anda diminta untuk bagaimana mengidentifikasi akibat daripada konflik sosial. Nah, kira-kira gambar apa yang kalian amati ini? Ya. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengamati dan lihat gambar tersebut? Lalu, mengapa hal itu dapat terjadi? Jelaskan menurut pendapatmu. Satu orang bisa. Apa yang Anda pikirkan ketika mengamati gambar? Ini gambar tentang apa ya? Jadi mau tanya. Gio, gambar tentang apa ini? Memahami materi kita tentang akibat daripada konflik sosial dan cara menangani, mari kita lihat tayangan slide berikut ini. Ini materi kita lihat akibat-akibat daripada konflik sosial. Akibat daripada konflik sosial ini sendiri ada akibat negatif dan ada akibat positif. Yang pertama kita mau lihat sini adalah akibat negatif. Akibat negatif yang kita bersini adalah retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Sudah pasti ketika orang melakukan konflik atau adanya konflik, sudah pasti membuat retaknya hubungan antara individu ataupun kelompok kita. Nah, ini sedikit pembahasan materi kita untuk siang hari ini tentang akibat daripada konflik sosial dan juga bagaimana cara menangani konflik sosial. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan bentuk Anda dalam dua kelompok, ya. Dan masing-masing kelompok ini akan melakukan diskusi kelompok dengan aturan-aturan yang pertama bahwa butuh kerjasama di dalam diskusi kelompok, ya. Dan penilaian dalam diskusi ini sangat penting, ya. Penilaian yang ada di sini adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan teman Anda, lalu kedua bagaimana Anda mendengarkan pendapat orang lain, ya. Lalu menerima pendapat dari orang lain, ya. Dan saling bekerja sama ketika ada teman yang akan menanyakan diskusi kelompok, ya. Nah, itu tadi bahkan kita satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan kelompok lain diminta untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Masih semangat? Masih.
Bagaimana dengan kelompok dua? Siap? Ini mengamati coba diamati. Kelompok ada beberapa hal yang mau disampaikan di sini tentang bagaimana cara berdiskusi. Ya. Yang pertama adalah tiap-tiap kelompok harus bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Tiap-tiap anggota kelompok harus bisa memberikan diskusinya atau dia punya pendapat masing-masing. Sudah ada lagi? Lalu yang kedua, tiap-tiap kelompok juga ya, sebagai ketua kelompok harus bisa memberikan semacam motivasi kepada anggota kelompok untuk bisa menyampaikan pendapat. Dan tidak hanya satu orang saja yang bisa menyampaikan pendapat, tetapi semua kelompok harus bisa bekerja sama. Nah, di dalam diskusi kelompok ini kita akan memberikan penilaian siapa yang aktif dalam diskusi kelompok. Sudah. Lalu yang kedua akan diberikan penilaian terhadap hasil diskusi yang telah Anda sampaikan. Ya. Jadi semakin banyak Anda bertanya, semakin banyak nilai yang akan Anda peroleh. Sudah dengar ini? Sudah. Bisa paham ini? Bisa. Sekarang diberi waktu 15 menit kepada Anda untuk berdiskusi. Selamat bekerja. Dari kelompok 2. Mari kita beri kesempatan. Kita beri petang kelompok 2 yang akan mempresentasikan. Mari kita beri tepuk kelompok 2 yang ya, dari kelompok 2 dan kelompok 1 tadi yang sudah menangani hasil diskusi kelompok. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari materi tentang konflik dan faktor penyebab dari konflik? Dari kelompok 1 yang terakhir. Setelah kalian mempelajari ini materi tentang konflik sosial ini, kira-kira kesimpulannya apa bagi kamu? Konflik dapat terjadi karena ada faktor penyebab terhadap konflik itu terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab konflik, dan faktor-faktor penyebab konflik ini sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Sudah bisa paham ini tentang materi pengertian konflik dan faktor-faktor penyebab konflik? Bisa paham? Bisa. Oke, untuk lebih memperdalam materi kalian ya, tentang konflik sosial ini sendiri dan faktor-faktor penyebab konflik, ini mau kita berikan kesimpulan akhir di sini adalah bahwa konflik itu merupakan salah satu yang biasa atau percekcokan atau pertentangan atau perselisihan yang biasa terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, untuk mempelajari ini Anda juga harus tahu tentang kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terjadinya konflik. Dari kita, Ibu ingin melakukan kuis ya, Ibu. Kuis ini masing-masing siswa mengerjakan masing-masing dan akan dikumpulkan pada saat selesai kuis ini. Bisa paham ini? Bisa. Bisa paham ini? Bisa. Nomor 1. Yang mendapat nilai tertinggi adalah Maria. Susana, buku kita bertentang. Lalu buku tingkat yang kedua itu Jan Beka. Ini sudah berjalan dengan sangat bagus ya. Ibu harapkan bisa ditingkatkan lagi di diskusi atau pertemuan kita selanjutnya. Nah, Ibu ingin apresiasi untuk kita semua hari ini. Mari kita bertentang untuk diskusi. Nah, untuk memperdalam materi kita ya, tentang akibat daripada konflik sosial itu sendiri dan juga cara menangani konflik ini Ibu beri kesimpulan akhir kita di sini bahwa
konflik itu memang benar atau sudah terjadi di dalam masyarakat kita. Dan bagaimana cara menangani konflik di dalam lingkungan masyarakat? Itu kesimpulan akhir dari materi kita pelajari hari ini. Lalu yang mempersiapkan bahwa materi kita sudah selesai untuk materi konflik. Materi minggu depan ini kita akan pelajari tentang integrasi sosial. Ya. Kita belajar tentang konflik. Ada konflik, ada integrasi, itu penyatuan. Nah, untuk itu Ibu akan berikan tugas rumah untuk kalian di dalam buku paket Anda, halaman 127 ya, berupa pilihan ganda. Anda kerjakan tugas ini di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya.